Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel mahasiswa STPN. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perintah-perintah dasar pada QGIS. Jadi kita di sini memakai QGIS versi 3,38. Oke, jadi aplikasinya itu sudah terbuka. Jadi sini sama pada aplikasi-aplikasi lainnya, ada menu bar di sini. Yang pertama di sini ada project. Jadi sini project itu kita bisa menambahkan halaman baru, membuka file, menyimpan, dan ekspor, impor, dan lainnya. Terus di menu edit ini ada undo, redo, terus kita sini bisa mendelete apa yang kita sudah select, terus paste fitur dan lain-lainnya. Terus di view di sini kita bisa menambahkan view baru, terus 3D, zoom out, zoom in. Di sini untuk mengukur jarak. Terus pada menu layer di sini kita bisa menambahkan add layer. Ada yang vektor, raster, dan lain-lainnya di sini. Di sini kita bisa menambahkan banyak data. Terus di sini kita bisa georeferencing. Selanjutnya ada menu setting. Di sini ada kita bisa menambahkan pengguna, profil pengguna, style manager, custom projection, keyboard shortcut, dan lainnya. Plugin, di sini kita bisa menambahkan plugin. Vektor, di sini kita pada menu vektor ini, di sini banyak ada buffer, clip, dissolve, dan union, dan lain-lain. Terus geometry toolsnya juga, analisis toolsnya juga di sini banyak yang bisa kita lakukan. Raster kalkulator, analisisnya juga di sini ada inset, slope. Jadi sini banyak untuk data-data analisisnya di sini. Kita nanti coba web. Terus pada menu yang di bawah ini menambahkan halaman baru, membuka file. Terus di sini menyimpan, print layout, style manager. Ini untuk menggeser. Ini zoom out, zoom in, zoom full. Jadi di sini banyak yang bisa kita lakukan. Jadi kita mencontohkan untuk menambahkan data vektor. Jadi di sini kita masuk pada menu layer, add layer, terus kita pilih add vector. Jadi di sini add vector di sini tuh kita tambahkan. Jadi di all filesnya ini kita rubah dulu menjadi yang saya mau masukkan pada data vektor ini yaitu Esri save file. Jadi di sini tuh banyak tipe-tipenya yang bisa kita masukkan. Jadi kita coba yang Esri save file. Terus kita coba masukkan datanya di sini. Kita langsung add. Oke, kita tunggu. Jadi seperti ini. Setelah kita add, terus untuk menampilkan data peta dunia itu kita bisa di sini tulis world. Oke, kita rubah posisinya ke bawah. Oke, jadi seperti ini. Jadi ini di sini ada sistem koordinat di sudut kanan bawah. Terus kita juga bisa atur koordinatnya. Oke, setelah ini tampil, selanjutnya kita di sini klik kanan, terus kita buka open attribute table. Jadi di sini kita pilih yang organize column. Jadi di sini kita mempunyai kolom yang banyak. Untuk menampilkan semua kita show all. Terus untuk
memakai kolom-kolom yang kita butuhkan itu kita cukup mencentang di sini. Jadi oke, jadi seperti ini. Ini kolom provinsi, kabupaten, dan desa. Baik, selanjutnya kita lakukan simbologi. Jadi kita klik kiri 2 kali di sini. Setelah itu simbolnya kita rubah. Di sini banyak, ada gradasi. Terus kita pilih yang kategoris. Setelah itu value-nya kita rubah sesuai dengan kolom yang kita ingin simbologi. Saya di sini gunakan provinsi, terus kita lakukan oke. Baik, jadi tampilannya seperti ini setelah lakukan simbologi. Lalu di sini kita coba untuk memasukkan data raster. Jadi kita ke layer, terus add layer, masuk ke raster. Terus kita di sini tambahkan, di sini pakai coba citra yang telah kita download. Tuh, kita cari PKL3. Coba kita masukkan salah satu citra yang telah kita download, kita add datanya. Oke, terus kita zoom to layer. Oke, jadi seperti ini untuk memasukkan data raster. Baik, mungkin sekian tutorial pada video kali ini. Saksikan tutorial yang lainnya, semoga berhasil.